warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mandala Lovers. Kita kembali lagi di podcast Mandala Edukes bersama saya Sari. Ruang belajar dan berbagi saling menginspirasi. Nah, bagi teman-teman yang belum follow akun media sosialnya Mandua Sleman, silahkan untuk follow akun media sosialnya. Ada Instagram, YouTube, TikTok, Twitter. Nah, silahkan untuk pencet tombol loncengnya jika kalian belum subscribe. Karena nantinya kita akan mendapatkan informasi yang menarik, aktual yang bisa kalian dapatkan. Nah, edisi kali ini adalah edisi yang berbeda karena kita akan bertemu dengan mantan. Mantan kali ini berbeda ya, bukan mantan kekasih tentunya, tetapi mantan siswa atau bisa dibilang kalau lebih tepat sebenarnya alumni, ya kan? Angkatan lulusan Madrasah Negeri Indonesia. Bisa nggak ya disebut seperti itu? Tapi yang jelas alumni ini adalah mereka yang telah lulus ya atau tamat di Madrasah Mandua Sleman. Nah, hari ini kita telah hadir 3 narasumber yang luar biasa. Mereka sudah melanjutkan di perguruan tinggi negeri terbaik. Nah, kita sapa. Selamat siang Kak Arya, Kak Hercules, dan Kak Tasya. Ya, boleh dong disapa terlebih dahulu teman-teman. Ya, gimana kabarnya? Mungkin satu-satu bisa disampaikan. Baik, mungkin banyak tugas di kuliah. Banyak tugas nih. Kalau Kak Arya gimana? Kurang sama, tapi alhamdulillah meskipun lagi UAS tapi masih bisa lancar. Alhamdulillah, baru UAS ya? Baru UAS. Oke, kita doakan ya teman-teman, semoga UASnya bisa dilancarkan, dimudahkan ya, mendapat nilai yang sesuai harapan. Baik, kalau Kak Tasya gimana? Alhamdulillah baik juga, dan kebetulan hari ini hari terakhir UAS gitu, jadi mungkin kedepannya lebih slow gitu dari hari-hari biasa. Hari terakhir UAS ya? Nah, lebih slow. Ini perempuan sendiri nih ya. Boleh mungkin diperkenalkan satu-satu kalian ini sekarang ada di perguruan tinggi mana? Dari Kak Aryo dulu. Oke, kenalin aku Aryo Panduanto. Aku dulu dari Mandua Sleman angkatan 23 dari kelas IPA 2. Sekarang aku lagi kuliah di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Gadjah Mada. Gitu. Untuk prodi dari teknologi rekayasa instrumentasi dan kontrol, atau gampangannya teknik elektro yang lebih menjurus lah, seperti itu. Oke, lanjut sekarang ke Kak Hercules. Oke, perkenalkan semuanya. Nama saya Hercules Revananda Isoyudi. Saya alumni Mandua Sleman angkatan 2023. Yang dulunya saya di kelas IPA 2. Saya sekarang berkuliah di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, jurusan Teknokimia Nuklir. Oke, luar biasa nih ya. Sudah jurusan nuklir itu saya sudah membayangkan. Nampaknya kok ternyata seperti bahaya-bahaya. Baik, kalau Kak Tasya? Perkenalkan, nama saya Tasya Marnina. Saya alumni Mandua Sleman, dulu kelas 12 MIPA 1. Sekarang kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, prodinya Biologi Murni. Prodinya Biologi Murni, ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi ada di UNY, UGM, kemudian sama Poltek Nuklir Yogyakarta ya Mas ya. Berarti nggak jauh-jauh dong ya, masih tetap di Jogja. tetap di Jogja ya kan. Nah, sebelum nanti kita lanjut bahas ya terkait dengan jurusan kalian dan sebagainya, mungkin boleh dong ceritakan dulu gimana sih kesan kalian ketika sekolah di Mandua Sleman zaman dulu nih. Nah, sekarang gantian dari Kak Hercules dulu. Oke, mungkin dulu sekolah ini tuh saya belum begitu menaui tentang Mandua Sleman. Lalu di tahun itu saya masuk di Mandua Sleman kelas 10 tuh masih zaman-zamannya Covid, teman-teman. Nah, di Covid itu banyak tantangan dalam menjalani kehidupan sekolah. Salah satunya kita juga tetap pakai sistem apa namanya? Kayak diselang-seling gitu teman-teman. Terus dari keorganisasian juga kita kan masih pada pandemi Covid, jadinya belum seheboh sekarang kalau di SMA gitu. Terus kalau misalnya Mandua Sleman tuh membuat saya kayak, oh ini yang namanya SMA. Tapi juga kayak membuat hal baru juga. Jadi kan dulu perpindahan dari zaman Covid ke zaman yang sudah bebas dari Covid. Jadi kita juga sempat kayak
yang pertama menjalani kehidupan masa-masa habis COVID itu tadi. Itu yang berkesan sih menurut saya. Oke, jadi kesannya sudah zaman SMA adalah zamannya COVID ibaratnya gitu ya. Oke, kalau Kak Aryo gimana? Oke, kurang lebih sih sama kayak Hercules itu yang dimana emang pada awal-awal tuh kelas 10 pas masih masuk ke Mandua Sleman tuh awal-awal masih pandemi COVID, jadi sistem belajarnya masih online, pakai Zoom atau Meet gitu. Itu menurut saya sih belum dapat kesannya di situ karena emang online, belum ketemu teman-teman, belum ketemu sama guru-guru juga. Dan mulai kelas 11 itu udah mulai masuk, dan pada waktu itu saya masuk ke salah satu organisasi Mandua Sleman yaitu Dewan Ambalan atau DA. Nah di situ barulah mulai saya mengenal ada teman-teman yang ternyata bisa dibilang random tapi juga seru juga. Terus juga ketemu sama guru-guru juga, dan itu barulah dapat kesan kalau emang di Mandua Sleman tuh asik. DA juga seru juga kegiatannya, tiap minggu ada terus. Jadi kesan buat saya sih Mandua Sleman itu sekolah yang asik juga gitu. Sekolah mengasihkan Iya, gitu ya. Jadi nggak berpikir tentang hanya belajar tapi belajar dari kegiatan pun Betul, bisa, betul. ya kan? Nah, kalau Kak Tasya gimana nih kesannya? Kalau dari saya sendiri sih mungkin agak beda ya, karena kan saya termasuknya rantau, nggak dari Jogja. Jadi pas di sini tuh kebetulan pas COVID juga, dan di sini juga kayak takut nanti bakal dapet temen enggak gitu, karena kan masa COVID. Ternyata pas udah peralihan dari awalnya COVID terus ke offline itu ternyata enggak yang semenakutkan itu gitu. Jadi saya bertemu dengan teman-teman yang itu saling peduli satu sama lain, terus guru-gurunya juga ramah seperti itu, dan di sini juga banyaklah pengalaman-pengalaman yang itu ternyata sangat bermanfaat gitu bagi saya sekarang gitu. Oke, luar biasa. Tadi Mbak Tasya ini bilang berkaitan dengan guru. Nah, saya pengen spill dong, guru yang berkesan buat kalian. Atau mungkin kesannya adalah guru yang dulu itu galak, atau mungkin inspiratif banget, atau mungkin bisa jadi teman sahabat. Nah, kira-kira siapa nih guru yang menurut kalian ini mungkin bisa dibilang unik, atau tadi itu yang saya sampaikan? Coba dari Mbak Tasya dulu deh. Ya. Mungkin sebenarnya gurunya itu semua ini ya kayak baik-baik gitu, tapi mungkin ada salah satu guru yang itu setiap ngajar tuh selalu yang kayak humoris, terus kayak membuat siswa-siswa tuh juga kayak seneng gitu. Mungkin itu Pak Fajar, guru bahasa Jawa. Iya. Disapa dulu dong, Pak Fajar. Ya. Ya, halo Pak Fajar. Ini ternyata ada siswa alumni ya yang berkesan waktu dulu sekolah di sini gitu. Nah, kalau Kak Hercules, Kalau saya gurunya tuh mungkin Bu Kurnia ya. Dulu tuh karena Bu Kurnia tuh beliau mengajar kimia kebetulan, dan saya kan masuk di kimia nuklir. Nah kebetulan tuh dulu saya malah nggak sering belajar kimia. Jadi kayak, duh Bu Kurnia dulu ngajarin apa ya, sampai sekarang kan diulangi itu pelajaran di kuliah. Dan itu tapi beliau tuh sangat semangat walaupun beliau sudah masuk di usia senja, tapi beliau masih semangat untuk mengajar. Apalagi kan mengajar kimia itu merupakan bidang yang sulit ya teman-teman, kayak dia masih semangat ngajar dengan memaparkan materinya kayak gitu, masih semangat ngajar. Itu mungkin yang berkesan sih menurut saya. jadi dulu itu belum begitu belajar kimia, ternyata jurusannya sekarang masuk ke kimia ya. Jadi Bu Kurnia lah sekarang yang diingat. Boleh dong sama Bu Kurnia. Oke, kalau Kak Pandu gimana? Oke, mungkin kalau dari saya sendiri, memang guru-guru mesti ada cara ngajarnya, itu ada ciri khasnya masing-masing sih ya. Tapi mungkin yang menurut saya paling berkesan atau mungkin saya favoritkan tuh ada dua sih sebenarnya. Yang pertama sama sih kayak Tasya gitu, itu Pak Fajar. Karena emang dulu saya tuh lama di Bekasi ya, Jawa Barat. Sebenarnya pas SMP udah di Jogja, cuman tetap aja kalau pas pelajaran bahasa Jawa tuh kayak khawatir bisa nggak ya menerima pelajarannya. Cuman ternyata pas di pelajaran bahasa Jawa di Ampo sama Pak Fajar tuh ya pembawaannya asik juga. Jadi pembelajaran itu nggak yang monoton gitu. Jadi meskipun bahasa Jawa kadang ngerti-ngerti nggak ngerti, tapi seru juga gitu untuk diikuti gitu. Terus yang kedua itu ada Bu Setia juga, guru matematika minat dulu ya, guru matematika minat. Emang pada dasarnya
saya emang suka MTK sih gitu. Makanya pas beserta menerangi materi juga yang asik juga, seru juga gitu. Jadi makin enak nerima pelajarannya gitu. Oke, luar biasa. Boleh dong berikan terima kasih kepada Ibu Guru dan Bapak Guru, ya kan? Oke, ternyata masih dikenang ya sampai sekarang ini nih luar biasa. Nah, momen atau mungkin pengalaman unik kalian itu semasa waktu di sekolah dulu di madrasah itu apa gitu? Boleh disebutkan dulu dari Kak Hercules? Mungkin pengalaman unik saya tuh, jadi di tahun saya tuh dalam masa pembentukan MPS, Iya. yang seperti kita tahu, MPS itu Majelis Permusyawaratan Siswa. Nah, di tahun saya tuh kebetulan saya angkatan pertama yang mempelopori berdirinya MPS. Ya mungkin bisa dibilang gitu. Terus dari situ saya juga belajar gimana, dan saya di situ ditunjuk sebagai ketua MPS waktu itu. Jadi saya tuh dari mulai desain logonya, dari mulai desain visi misinya, dari mulai desain prokernya sampai ada semboyannya gitu kan dari angkatan saya semua. Nah, itu tuh menurut saya pengalaman yang bisa dikenang mungkin sampai adik-adik kelas, dan sampai besok-besok ada organisasi MPS nih dulu yang buat almetnya tuh siapa sih kok orang kayak gini gitu, mungkin teman-teman gitu. Gitu. Oke, jadi sudah mulai bisa mengukir sejarah ya Mas ya. Artinya itulah kesan yang ditinggalkan ya untuk adik-adik di Mandua Sleman. Kalau kata Tasya, apa nih pengalaman uniknya? Untuk pengalaman pas di madrasah ini tuh sebenarnya banyak, tapi ada satu pengalaman yang itu saya ingat sampai sekarang. Itu ketika saya disarankan oleh Pak Amri, guru seni budaya itu untuk mengikuti salah satu perlombaan, yaitu lukis DIY Kyoto, di mana itu tuh perlombaannya belum pernah saya ikuti sebelumnya gitu. Dan di situ saya juga pertama kali mengikuti lomba lukis gitu. Dan di saat itu sebenarnya saya ragu, tapi saya diyakinkan untuk ayo coba gitu, dan saya akhirnya ya mencoba, dan ternyata kebetulan gitu saya mendapatkan nominasi 2, dan itu tuh berhak untuk lanjut ke provinsi. Dan menurut saya itu salah satu pengalaman yang apa ya, membuat saya sedikit bangga gitu loh. Ketika saya belum mencoba kan saya sendiri juga nggak tahu nanti bagaimana gitu. Jadi di situ ya pengalaman yang saya ingat gitu. Wah, luar biasa. Jadi sudah mulai ada pengalaman gitu ya, berlomba akhirnya yang mungkin belum dirasakan di madrasah atau sekolah sebelumnya gitu ya. Oke, kalau Kak Arya gimana? Mungkin momen unik itu pada saat UAS, tapi itu juga pada saat itu mulai adanya kemah Mahabakti juga setelah vakum pandemi COVID itu. Jadi istilahnya udah selang beberapa tahun akhirnya kemah lagi. Cuman pada waktu itu kebetulan pada saat UAS semester 1 juga, dan pada waktu itu saya jadi ketua sangkernya. Jadi pada saat itu saya kayak ini kok juga cukup sibuk gitu loh, ngimbangin ketua sangker tapi juga nggak boleh ganggu yang UASnya ini. Tapi akhirnya dengan adanya teman-teman DA itu yang bisa membantu juga, yang saling mengerti satu sama lain, jadi Kemah Mahabakti pun tetap jalan dan UAS pun alhamdulillahnya tetap aman gitu. Berarti Kak Pandu ini sudah bisa memanage waktu, ya kan? Dan itu penting banget, ya kan? Nggak hanya ketika di sekolah, di madrasah, usia-usia SMA gitu ya, tapi juga tetap ketika mungkin saat ini, ya kan? Kalian saat ini kan sudah masuk di perguruan tinggi, akhirnya sudah menjadi mahasiswa, ya kan? Tidak hanya siswa saja nih, tapi sudah menjadi maha. Berarti kebutuhan kalian, kewajiban kalian juga akan bertambah, ya kan? Nah, sekarang nih ngomong-ngomong terkait dengan perguruan tinggi, ya kan? Sebenarnya kalian ini bisa masuk di perguruan tinggi saat ini itu gimana caranya? Coba dari Kak Hercules dulu. Kalau dulu ceritanya, dulu saya masuk perguruan tinggi ini tuh memakai jalur prestasi. Kebetulan nilai saya memenuhi untuk mengambil jalur prestasi di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Dulu sejarahnya tuh saya di konsul dulu sama BK. Dulu kayak, kamu mau
sekolah di mana, kuliah yang kayak gimana gitu. Akhirnya dulu saya tuh daftar 3 universitas. Yang pertama tuh Politeknik Siber dan Sandi Negara, yang kedua itu Unhan, Universitas Pertahanan, dan Politeknik Nuklir. Dulu kebetulan saya juga dapat kuota SNBP, tuh tapi saya daftar di UPN Pertambangan pas itu Pertambangan sama Perminyakan. Tapi di SNBP-nya kita gagal, terus di Unhan itu saya ngambil biologi sama fisika. Dia di sampai tahap eh, fisik kedua kalau nggak salah itu saya gugur di situ. Terus kebetulan ada eh, seleksi di Poltek Nuklir itu saya daftar di situ, ngambil jalur prestasi, terus ujian, tapi saya nggak ninggalin untuk di Poltek SSN. Saya sambil ujian di Poltek Nuklir itu, saya juga ujian di Poltek SSN. Di Poltek Nuklir sudah sambil habis ujian di Poltek Nuklir selisih sehari itu langsung ujian di Poltek SSN itu tadi. Nah, setelah itu habis ujian di Poltek SSN langsung saya gugur di Poltek SSN. Selang berapa hari itu ada pengumuman diterimanya mahasiswa baru di Poltek Nuklir tadi dan kebetulan saya diterima di situ. Tadi sih menurut saya gitu. Jadi perjuangannya sudah memilih di beberapa kampus juga ya sebenarnya ya. Tapi apa yang sebenarnya menjadi pilihan atau mungkin bisa jadi peluang? Apa Mas? Peluang masuk nuklir. Peluang masuk ke perguruan tinggi karena kan mengingat jurusan itu kan banyak. Kemudian kampus itu kan juga banyak. Kenapa mengambilnya di situ gitu? Kebetulan saya background dari orang tua yang pengennya itu anaknya masuk ke kedinasan. Nah, saya tuh emang daftar universitas tapi juga emang orang tuanya pengennya di kedinasan ya. Saya berusaha mengabulkan itu tadi. Jadi saya pilih dari Poltek itu tadi, terus saya keterima di Teknik Kimia Nuklir. Kebetulan saya tidak ada ekspektasi di kenukliran itu tadi kan seperti yang kita tahu kayak nuklir itu apa dan teknik nuklir itu cuma ada di UGM tempatnya Mas Pandu sama di Poltek Nuklir tadi. Mungkin yang di UGM itu dia S1, tapi kalau misalnya di Poltek Nuklir itu ambil D4, lebih banyak prakteknya kalau di Poltek Nuklir tadi. Dan saya ngambil Poltek Nuklir itu kayak pengen ngetahui kayak apa sih ini tuh belajar apa kayak gitu loh. Kayak nuklir yang kita tahu kan bahan peledak atau apa namanya bahan kayak ngebom atom Jepang gitu pas itu kan sampai negaranya hancur gitu kan. Dan ternyata nuklir tuh nggak cuman bom atom itu tadi. Jadi nuklir tuh kayak ada pemanfaatan nuklir di bidang pertanian juga ada, di bidang kesehatan juga ada. Terus yang termasuk di kesehatan itu kayak terapi sinar X itu juga termasuk ada teknologi nuklirnya. Terus kalau misalnya di bidang pertanian itu kayak ada rekayasa genetik. Nanti jadi kalau misalnya kita masukin iradiator nuklir nanti jadi genetik yang baru untuk menghasilkan yang lebih bagus itu tadi. Jadi nuklir itu nggak yang seperti kita cuma bom atom atau gimana gitu tadi tuh nggak, ternyata nggak kayak gitu teman-teman nuklir itu. Oh gitu, berarti sudah jadi lebih tahu ya sebenarnya kalau nuklir itu apa sih yang dibahas gitu kan, dan mungkin apa nanti kebermanfaatannya untuk masyarakat gitu. Kalau Kak Arya gimana? Kalau dari saya sendiri itu juga sama ya kayak Hercules, pada awal-awal tuh lewat yang jalur SNBP, yang jalur prestasi, dapat kuota eligible juga. Pada waktu itu memang langsung memilih UGM karena pertama emang dari kecil saya memang tahunya malah kampus pertama tuh UGM. Padahal saya dulunya dari Bekasi, yang dimana harusnya kampus di dekat Bekasi kan kalau dipikir UGM dari Bekasi kan jauh banget. Cuman pada waktu itu pas pulang kampung lewat bundaran UGM jadi tahu UGM itu kampus yang pertama tahu. Makanya langsung milih di situ dan orang tua juga emang mendukung. Cuman ya namanya SNBP dan UGM memang standarnya cukup tinggi kalau untuk jalur prestasinya. Sehingga pada saat di SNBP itu masih belum keterima. Ya tapi pas itu ada turun semangat jelas, tapi dipikir-pikir lagi turun semangat buat apa, jadi ya udah langsung bangkit aja persiapin buat yang SNBT yang jalur tes UTBK itu. Untuk UTBK emang saya udah tahu mikir kalau tanpa apa istilahnya belajar lebih dalam atau misal ikut les bimbingan belajar itu emang perlu, karena emang
materinya tuh cukup berbeda dari sekolah gitu, jadi harus ada penyesuaian. Sehingga saya ngambillah bimbingan belajar tuh sistem kebut cuman kurang lebih sebulan, bahkan kayaknya kurang dari sebulan. Karena pada waktu itu masih zaman Ramadan. Jadi saya ingat banget pada saat bimbingan belajar tuh udah sore-sore, nahan lapar, menerima pelajaran. Jadi itu saya ingat banget selama kurang dari sebulan, karena itu kepotong lebaran juga. Setelah lebaran masih ada bimbingan belajar lagi kurang lebih, terus habis itu tes lah di UTBK. Ya awalnya juga mungkin agak pesimis soalnya saingannya satu Indonesia bareng, dan tujuannya saya masih sama, yaitu di UGM. Jadi ya udah, saya bismillah aja lah nyoba di UTBK. Dan pengumuman itu sebulan setelah tes. Jadi saya selama sebulan tuh jujur nggak tenang perasaannya, antara ya lega udah tes tapi juga belum lega, belum dengar pengumuman gitu. Dan pengumuman pada waktu itu tuh jam 3 sore, jadi kayak nanggung antara ngantuk tapi juga pengumuman tuh belum lega. Jadi ya udah ditahan dulu ngantuknya sampai jam 3, beraniin buka pengumuman, dan ya alhamdulillahnya lolos di situ. Alhamdulillah. Udah berasa kayak ini ya, diterima nggak ya lamarannya gitu ya. Tapi kalau ini diterima nggak ya, bisa masuk di UGM gitu kan. Nah, kalau kata Tasya gimana nih? Kalau dari saya mungkin agak beda ya, karena perjuangannya lebih sedikit gitu. Karena memang dari awal saya berkeinginan gitu untuk nanti setelah lulus SMA gitu, pengennya masuk ke perguruan tinggi tapi tanpa tes gitu. Jadi emang dari awal punya niatan seperti itu gitu. Jadi mulai kelas 10 itu kan masa Covid. Nah itu walaupun masa Covid saya ini sudah nyoba-nyoba buat ikut lomba-lomba gitu. Jadi dari guru kan juga ngasih tahu kalau misal nanti ikut lomba terus menang, nanti sertifikatnya bisa digunakan buat masuk ke perguruan tinggi gitu. Jadi dari kelas 10 itu saya mengikuti lomba-lomba gitu, dan kebetulan ada yang menang juga. Itu saya lombanya karya tulis ilmiah. Terus pas kelas 11 saya juga ikut lomba lagi, itu karya tulis ilmiah sama olimpiade. Jadi dari situ saya kan udah ada modal nih dari sertifikatnya. Jadi saya sudah lumayan kayaknya bisa gitu. Saya sudah yakin gitu. Jadi dari sertifikat itu pas kelas 12 kebetulan saya masuk ke peringkat 3 eligible, dan di situ ada kesempatan buat daftar lewat seleksi nasional berbasis prestasi, dan saya nyoba. Dan di situ saya juga harus tetap mempertimbangkan untuk peluangnya. Jadi saya nggak yang ngambil UGM kayak seperti Mas Pandu, itu enggak. Saya memilih untuk ambil Universitas Negeri Yogyakarta, dan minat saya di biologi. Dan di sini saya juga hanya memilih satu prodi saja, walaupun ada kesempatan 2 prodi, tapi saya hanya memilih satu, dan pilihan pertama itu di biologi murni Universitas Negeri Yogyakarta. Dan pas pengumuman ternyata keterima gitu. Jadi selama menunggu pengumuman sebenarnya saya tetap ada plan lain, yaitu di SNBT. Jadi saya tetap mengikuti, ada les juga buat ke belajar UTBK. Tapi ternyata pas pengumuman SNBP itu saya keterima, jadi saya sudah tidak fokus lagi buat UTBK, seperti itu. Jadi jalurnya ini lebih cepat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, setiap istilahnya, setiap perjuangan itu pasti akan ada yang berkesan kok. Seperti tadi ya, mungkin nggak diterima di awal, berjuang lagi ya kan, terus kemudian perjuangannya itu kan akhirnya yang bisa kita rasakan sekarang. Oh ternyata gini ya rasanya kalau misalkan benar-benar berjuang gitu kan. Nah baik, sekarang kita sapa terlebih dahulu ya teman-teman yang mungkin sudah menonton di channel YouTube Mandua Sleman. Bagi kalian juga yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis ya. Subscribe itu gratis teman-teman. Jadi silakan, dan juga kalian juga bisa untuk follow akun media sosial lainnya ya. Di Mandua Sleman sudah ada Twitter ya, kemudian ada Instagram juga. Benar, ada TikTok juga. Sudah ikut belum? Follow belum? Sudah ya. Oke. Dari awal sudah. Luar biasa. Pokoknya hadir di sini sudah wajib follow ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian
Kalau tadi bilang kalau Mas Hercules itu kan mengambil peluangnya yang mungkin belum banyak juga dan itu dari restu orang tua gitu ya. Kalau Kak Tasya gimana? Kenapa mengambil peluangnya itu adalah biologi murni? Kenapa nggak pendidikan saja gitu? Kalau dari saya tuh ini ya, saya cari tahu dulu gitu. Kalau di Universitas Negeri Yogyakarta kan memang basicnya ke pendidikan, jadi otomatis peluang di pendidikan itu lebih tinggi gitu. Dan Betul. memang dari minat saya sendiri tuh kayak nggak pengen ke pendidikan, karena kalau pendidikan kan lebih kayak fokusnya ke jadi guru gitu Iya, ya. betul. Jadi memang saya fokusnya ke yang nggak guru gitu. Jadi saya memilih di biologi dan itu murni. Dan kenapa saya di biologi juga? Karena saya melihat ini. Saya kan pernah menang Olimpiade biologi, jadi saya pakai sertifikatnya gitu. Jadi juga mempertimbangkan gitu nanti bakal mendukung gitu buat daftar di seleksi nasional berbasis prestasi gitu. Oke. Jadi dan kebetulannya juga keterima. Oke, kalau Kak Aryo mungkin bisa disampaikan secara singkat saja. Kita simpel aja karena pada dasarnya suka fisika sama MTK, suka yang hitung-hitung, terus juga mikir peluang ke depannya. Soalnya ke depannya kan ya teknologi kan makin maju kan ya, apalagi sekarang udah ada AI segala macam. Jadi saya memilih jurusan yang memang istilahnya tuh berpeluang untuk masa depan juga, karena di jurusan saya ini emang untuk pemfokusannya atau kerjanya tuh bisa macam-macam, bisa jadi programmer, bisa jadi electrical, mekanik, dan segala macam, yang dimana itu di masa yang akan datang sangat dibutuhkan. Jadi seperti itu, makanya saya memilih selain emang suka, tapi emang juga memikir masa depan tuh pasti akan kepakai gitu. Oke. Lalu sekarang gimana sih tips and triknya bisa masuk di perguruan tinggi? Nah, mungkin berdasarkan pengalaman kalian boleh. Gimana nih Kak Hercules? Tipsnya apa nih dan triknya apa? Kalau Gitu. saya, kebetulan kan saya dari jalur prestasi ya. Mungkin dari saya tips and triknya tuh dari kelas 10 kita juga udah harus mikir kita ke depannya bagaimana. Terus dari kelas 10 tuh kita harus mulai ngatrol nilai kita, nggak boleh di bawah KKM. Jadi kayak harus naik step by step untuk naik ke peluang lebih tinggi nilainya, biar nanti mungkin bisa masuk di eligible itu tadi, mungkin salah satu eligible, dan mungkin bisa daftar di jalur prestasi mungkin di universitas yang lainnya. Itu tadi sih. Oke, lanjut Kak Tasya, gimana tips dan triknya? Ya mungkin tips dan triknya tuh kurang lebih sama ya kayak Mas Hercules. Kan mesti setiap orang tuh pengennya kayak yang tanpa tes gitu loh, lebih baik yang kayak gitu. Jadi dari kelas 10 itu mulai dipersiapkan, memang kita minatnya di mana, terus pengen lewat jalur apa, jalur prestasi atau memang pengen tes juga gitu. Jadi dimantepin mulai dari kelas 10, terus kalau memang ingin lewat jalur prestasi itu ya dari kelas 10 tuh udah usaha gitu, udah berjuang buat misal ya itu ikut lomba-lomba, terus diusahakan juga pernah menang gitu. Jadi dari situ kita kan bisa udah punya modal gitu dari awal buat Betul. nanti daftarnya lewat jalur prestasi gitu. Dan mungkin selain itu kita juga tetap harus ada plan B-nya. Nanti kan kita nggak tahu ya, walaupun sudah usaha, tetapi kan hasilnya tetap kita serahkan sama Allah gitu nanti kayak gimana. Dan tentunya yang paling penting itu kalau menurut saya doa orang tua. Karena kalau kita memilih jurusan, misal saya suka matematika tapi orang tua saya tidak merestui, itu menurut saya kurang baik gitu. Baik, ya betul, karena doa orang tua itu adalah yang utama sebenarnya ya. Restu orang tua itu adalah yang utama. Nah, kemudian kemarin itu kan sudah ada 32 siswa madrasah sini yang lolos SNBT. Nah, boleh dong kasih motivasi untuk teman-teman, adik-adik kalian gitu ya, yang belum lolos untuk SNBT. Nah, boleh dong Kak Arya. Oke, tenang aja, karena dulu saya dulu juga pas SNBP sih, bukan SNBT, itu juga gak terima, tapi emang istilahnya tuh tahulah rasa sakitnya pada saat ketolak tuh kayak gimana. Turun semangat tuh emang manusiawi ya, namanya ketolak mesti kan ada rasa depresi atau mungkin tertekan gitu. Cuman cepatlah bangkit, soalnya gimana ya? Mau turun semangat pun nanti kalau makin kelamaan juga akan istilahnya tidak ada untungnya. Terus habis itu soalnya gini, dimanapun kampusnya itu sebenarnya bagus semua. Jadi mau kalian kuliah dimanapun, misal mengambil swasta dulu lalu kemudian tahun depan mungkin mencoba negeri, itu nggak masalah, karena
semua kampus itu bagus, pada dasarnya itu bagus, tinggal kitanya aja yang mau melakukannya dengan niat hati yang istilahnya serius, itu pasti hasilnya juga akan baik juga. Jadi tetap aja semangat karena setelah SNBT masih ada jalur-jalur yang lainnya lagi gitu. Iya, betul. Nah, kalian ada nggak yang dapat beasiswa? Saya. Oh iya, tiga-tiganya dapat beasiswa. Ini saya nggak tahu nih. Boleh dong bagi untuk ke teman-teman adik-adik ya. Dapat beasiswanya tuh gimana dapetinnya? Mungkin jangan khawatir kalau misalkan ketika sudah kuliah itu pasti akan ada jalan, ya kan? Dapat beasiswa. Boleh dong diceritakan? Mungkin dari Kak Tasya dulu. Singkat saja. Iya. Kalau dari saya itu, saya dapatnya beasiswa KIP kuliah ya. Dan di sini memang beasiswa ini dari pemerintah langsung dan kuotanya itu kalau di universitas negeri itu biasanya lebih besar daripada universitas swasta gitu. Jadi kalau menurut saya buat adik-adik ini perjuangkan gitu, karena KIP kuliah ini menurut saya juga nggak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Jadi cari-cari info aja dari mulai, kalau dulu saya dari mulai sebelum daftar SNPP itu sudah mulai cari-cari info gitu. Jadi syaratnya apa, terus kita harus melengkapi apa aja gitu. Jadi ketika kita nanti sudah mendapatkan info-info tersebut, kita ikuti alurnya dan ya itu peluangnya itu besar gitu untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Dan di sini saya selama 2 semester ini tanpa mengeluarkan biaya apapun gitu untuk kuliah, dan bahkan saya sendiri malah mendapatkan tunjangan untuk biaya hidup itu yang besarnya juga lumayan banget gitu. Boleh dong berapa spillnya? Kalau ini ya di luar UKT ya. Boleh. Kalau di luar UKT yang benar-benar khusus sudah kita pegang sendiri itu per 1 bulannya itu 1.100.000. 1.100.000. Iya. Siapa yang nggak pengen nih? Ya kan? Tentunya pasti banyak yang pengen. 1.100.000 dikali selama 1 tahun misalkan ya sudah berapa juta, dan itu bisa untuk biaya kuliah kalian tambahan di luar dari itu. Iya, di gitu. luar UKT. Kalau Kak Hercules dapat Kalau beasiswanya? saya beasiswanya mungkin dari Polteknya sendiri. Karena mungkin universitas saya itu beda dengan universitas lain, nggak ada yang namanya KIP, nggak ada yang namanya yang lain-lain itu nggak ada kalau misalnya di Politeknik. Jadi beasiswanya saya tuh ada minimal IPK-nya. Jadi kalau misalnya IPK kita nyentuh itu, kita ajuin beasiswanya ke instansi yang terkait. Saya di bawah instansi BRIN, jadi kita ngajuin beasiswa itu di bawah instansi BRIN. Nanti emang kita awalnya tuh bayar UKT, tapi setelah kita ajuin beasiswa, uang kuliah tunggalnya itu tadi balik ke kita lagi. Jadi mungkin emang kita modal, tapi nanti kita balik lagi ke duitnya ke kita gitu tadi sih. Ya. Oke. Kalau Kak Arya? Oke, kalau dari saya sendiri sering-sering cek informasi aja sih. Jadi bagi Mandala lovers yang scroll IG atau TikTok itu boleh-boleh aja, tapi sekalian nyari info tentang beasiswa karena biasanya tuh perguruan tinggi emang sering banget untuk ngasih info beasiswa. Karena pada dasarnya saya sendiri juga pada saat itu lagi scroll IG sama scroll aplikasi dari UGM-nya yaitu Semester. Saya lihat ada peluang informasi beasiswa, saya lihat persyaratannya kok masuk semua, jadi saya langsung mendaftarkan, saya langsung ikut tes, dan ya alhamdulillahnya dapat. Jadi intinya sering-sering ngecek info beasiswa saja, gitu sih. Oh, luar biasa, alhamdulillah loh ya, ketiga-tiganya narasumber di sini mendapatkan beasiswa yang tidak saya duga-duga juga. Sudah dapat universitas yang membanggakan, ya kan, ditambah lagi dengan beasiswa. Ya baik, mungkin untuk yang terakhir, boleh dong kasih pesan untuk buat adik-adik untuk yang sekolah di Mandua Sleman ini. Boleh mungkin dari Kak Tasya dulu. Kalau dari saya, ketika kalian sudah memasuki sekolah ini ya, kalian tuh harus memanfaatkan fasilitas yang diberikan gitu, memanfaatkan semaksimal mungkin dan menggunakannya dengan sebaik mungkin gitu. Jadi dari sinilah kalian tuh mulai menyusun nanti tuh kalian bakal punya impian apa kayak gitu, dan untuk nanti ingin lulus ke perguruan mana itu kalian juga nggak usah yang saya harus SNPP, saya harus SNPT gitu, nggak. Ketika kalian misal kebetulan tertolak, kalian tetap harus yakin karena jalur masuk kuliah itu tidak hanya itu gitu, banyak sekali jalur masuk kuliah, dan intinya tetap semangat gitu, dan kalian boleh merencanakan tapi hasilnya itu tetap serahkan kepada Yang Maha Kuasa gitu.
Oke, kalau Kak Hercules mungkin juga untuk berkaitan pesan bagi calon peserta didik ya, calon peserta didik Mandua Sleman ini apa? Mungkin bisa kasih motivasi, bisa kasih pesan atau mungkin apapun, monggo silakan. Calon peserta didik ya? Boleh, Oke. Mungkin kalau untuk calon peserta didik itu nggak usah khawatir bersekolah di Mandua Sleman karena mungkin sekarang juga fasilitas Mandua Sleman udah membandai semuanya, dari mulai masjid, dari mulai ruang podcast ini tadi sampai ekstrakurikuler pun juga udah banyak banget di Mandua Sleman. Mungkin itu mungkin salah satunya untuk menggali bakat kalian dan mungkin menggali prestasi kalian mungkin dari itu tadi. Jadi nggak usah khawatir sekolah di Mandua Sleman itu tadi. Oke, sudah ada fasilitas podcast, ya kan? Gurunya juga oke-oke nggak? Iya, Oke ya. Oke, masih muda-muda dan insya Allah akan berbagi informasi banyak dengan calon siswa gitu ya. Kalau dari Kak Aryo gimana? Oke, untuk calon peserta didik yang pengen mendaftar ke Mandua Sleman ini, kalian daftar aja karena nggak akan ada ruginya karena emang sebenarnya yang dikatakan oleh Hercules tadi, yang dimana fasilitas di Mandua Sleman ini tuh udah jelas jauh meningkat dan saya pun juga kaget adanya ruang podcast ini dan juga setelah masuk Mandua Sleman ini memang diharapkan istilahnya tetap fokus untuk belajar, akademiknya diperbagus karena kita juga sudah membuktikan bahwa Mandua Sleman itu bisa juga untuk mencapai PTN yang diimpikan gitu. Baik, terima kasih Kak Aryo, Kak Hercules sama Kak Tasya yang sudah berkenan hadir di podcast Mandala Edukes. Ini terima kasih untuk yang edisi ketiga ini ya. Semoga adik-adik semuanya ini menjadi tahu informasi terkait dengan perguruan tinggi dan sebagainya. Baik, mungkin cukup sekian edisi podcast kali ini. Saya Sari, terima kasih banyak. Ruang belajar dan berbagi saling menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.